Bagaimana sih Ustadz pengaruh nafkah halal itu sendiri bagi keluarga Ustadz? Nah, itu kan ada buahnya Ustadz ya. Kalau memberikan nafkah halal itu seperti apa sih Ustadz pengaruhnya terhadap keluarga itu sendiri Ustadz? Kita coba tarik terlebih dahulu terkait orang yang makan harta haram. Baik haram zatnya maupun haram cara mendapatkannya. Misalnya ada orang makan babi atau minum khamr, ini berarti dia mengkonsumsi sesuatu yang haram zatnya. Kemudian juga ada orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram cara mendapatkannya. Makan hasil mencuri, makan hasil korupsi, dan seterusnya. Termasuk makan uang sogok. Bagaimana status orang yang makan harta-harta haram semacam ini? Nabi SAW pernah memberikan perumpamaan. Dalam hadis yang ma'ruf, insya Allah Bapak Ibu sudah sering mendengarnya ya. Thumma dzakara rajula yutilus safar ash'asa akbar yamuddu yahdai ila sama ya Rabbi ya Rabbi. Lalu Nabi SAW membuat permisalan. Ada orang yang melakukan safar perjalanan jauh. Ash'asa akbar, rambutnya acak-acakan, kemudian badannya penuh dengan debu. Yutilus safar, dan dia melakukan safar yang panjang. Yamuddu yadai ila sama, dalam posisi ketika itu dia berdoa. Dia menengadahkan tangannya. Wa qala ya Rabbi ya Rabbi, kemudian dia memanggil Allah, ya Rabbi ya Rabbi, ya Allah ya Allah, dengan memuji Allah menggunakan nama Rabb. Orang ini melakukan doa dengan kondisi banyak unsur mustajab. Pertama, dia musafir. Yang kedua, penampilannya bukan penampilan orang yang mewah. Dalam kondisi rambutnya acak-acakan, kemudian pakaiannya lusuh, dan doa dalam keadaan menampakkan kemiskinan, itu semakin mustajab. Makanya kenapa doanya orang-orang yang wukuf di Arafah itu mustajab, karena mereka dalam kondisi serba kesederhanaan. Pakaiannya cuma 2 lembar. Mereka tidak menggunakan tempat yang mewah, dan mereka tidak menggunakan tutup kepala. Mereka berdoa di bawah terik matahari, karena dianjurkan ketika di Arafah orang berdoa di tempat terbuka yang terkena panas matahari. Dalam posisi mungkin di badannya penuh dengan keringat, bau, dan seterusnya. Di saat itu dia butuh pertolongan kepada Allah. Ini salah satu di antara sebab mustajabnya doa. Kemudian yang ketiga, orang ini mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan termasuk sebab mustajabnya doa. Lalu dia memuji Allah, ya Rabbi ya Rabbi. Dia memanggil Allah, ya Rabbi ya Rabbi. Apa kata Nabi SAW? Dengan semua faktor mustajabnya doa ini, gak ada artinya sama sekali disebabkan karena dia mengkonsumsi yang haram. Wa mat'amu haram, wa malbasu haram, wa mashrabu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan badannya diberi nutrisi dengan nutrisi yang haram. Fa anna yustajabulah, maka bagaimana mungkin doanya akan diijabai? Padahal ada banyak sekali faktor di mana doa itu mustajab. Baik. Jika doanya tidak mustajab, maka kemungkinan besar amalnya tidak diterima. Karena ibadah itu adalah doa. Apa sih yang kita harapkan dari ibadah? Kita ingin dapat pahala, Pak. Sehingga kita sujud, kita ruku, kita beribadah kepada Allah biar kita dapat pahala. Makanya ibadah adalah doa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Karena ibadah itu ada dua, karena doa itu ada dua. Ada doa yang bentuknya permintaan, ada doa yang bentuknya ibadah. Doa ibadah, kenapa disebut doa? Karena orang ibadah, dia ingin dapat pahala. Dia ingin mendapatkan sesuatu yang bisa dia gunakan sebagai bekal ketika di yaumil qiyamah. Maka jika doa yang sifatnya permohonan tidak diterima, bisa jadi ibadah-ibadah yang dia lakukan juga tidak diterima oleh Allah. Itu bahaya besar ketika orang mengkonsumsi sesuatu yang haram. Dan salah satu di antara buktinya adalah berkaitan dengan orang yang dia melakukan haji atau umroh dengan harta yang haram. Pada saat dia datang di kota suci, lalu dia melantunkan ihlal, labbaik Allahumma labbaik,
dibalas oleh Allah karena dia hartanya haram, la labbaika wala sa'daik, enggak ada labbaik untuk kamu. Coba. Harapan dia dapat pahala besar dari haji dan umrah yang dia lakukan. Pada waktu dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, enggak ada labbaik untuk kamu. Masyaallah. Tamu ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang sedang haji atau umrah disebut oleh Nabi SAW sebagai apa? Wafdullah, sebagai tamunya Allah. Tapi tamu ini ditolak oleh tuan rumah. Karena ini tamu datang dengan cara maksiat. Dia menggunakan harta yang haram. Pada saat dia datang dengan cara maksiat, menyatakan aku sambut panggilanmu ya Allah, enggak ada sambutan untuk kamu. Apa yang kira-kira bisa dia bayangkan? Ini pengaruh buruk bagi mereka yang mengkonsumsi sesuatu yang haram. Maka ada sebagian orang yang punya prinsip, dan saya bisa sebut ini prinsip yang menyesatkan. Ini akidah menyesatkan. Sudahlah, kamu nggak usah terlalu serius memikirkan harta haram. Sing penting rajin ibadah, ojo lali poso sunnah, qiyamul lail tahajud, kemudian sedekah jangan lupa, nanti dipakai haji dan umroh, insya Allah balik gayaumin waladathu ummu, seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Rumang samu. Kok yono wong sing koyo ngene, Pak? Dan memang banyak ya, memang banyak orang yang punya prinsip seperti itu. Dia merasa bahwa ketika dia rajin ibadah seperti itu, dosa korupsi, dosa uang haram, dosa sogok yang dia terima hilang semua. Berkali-kali saya mendengar orang yang punya pemahaman demikian. Sehingga kenapa orang itu termotivasi untuk melakukan tindakan yang maksiat, mengambil harta haram? Salah satunya ini. Karena dia tertipu dengan aneka janji-janji dalam hadis. Pak, katanya puasa Arafah menghapuskan dosa setahun yang telah lalu dan dosa setahun yang akan datang. Jadi kalau tahun ini kita puasa Arafah, tahun depan kita puasa Arafah, masih punya tabungan kan? Karena puasa Arafah menghapus dosa di masa silam dan dosa di masa mendatang. Tahun ini puasa Arafah, kemarin diampuni, ke depan diampuni. Ini puasa Arafah lagi. Ini Ustaz, coba numpuk ampunan yang sebelumnya Ustaz. Dan kita masih punya tabungan untuk ampunan tahun mendatang. Subhanallah. Padahal yang namanya amal wajib saja tidak bisa menghapus dosa kecuali ketika orang itu meninggalkan dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahun majtunibatil kabair. Antar salat 5 waktu, antara Jumatan dengan Jumatan berikutnya, antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya bisa menjadi kafarah dosa sepanjang dia meninggalkan dosa besar. Makanya para ulama mengatakan untuk dosa besar Pak, nggak bisa hapus dengan amal. Bisanya dengan apa? Tobat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Kalau kalian menjauhi kabair, kabair artinya dosa-dosa besar. Ma tunhauna anhu, yang kalian dilarang untuk melakukannya. Nukaffir ankum sayiatikum, barulah Allah akan menghapuskan dosa kalian. Menjauhi itu artinya apa? Dia bertobat. Sehingga kalau ada orang menikmati dosa besar dan dia mungkin gak ada perasaan bersalah, lalu dia yakin, udahlah mas biarkan saja, nanti kalau kita sholatkan hapus itu dosa. Sholat 5 waktu bisa jadi kafarah. Dengan puasa hapus dosa kita. Begitu Idul Fitri seperti kembali suci. Sampai salah tafsir Idul Fitri diterjemahkan kembali suci. Pakai bahasa Arab orang mana? Idul Fitri itu bukan kembali suci ya. Artinya apa? Yang benar kembali berbuka, kembali tidak puasa. Karena terlalu bernafsu bagi dia, di saat dia bermaksiat tapi banyak mengharapkan ampunan, namun tidak ada perubahan. Dan inilah yang menyebabkan kenapa orang itu jadi bertahan untuk berbuat maksiat. Allah kasih gambaran ya, yang pernah terjadi pada saudaranya Yusuf. Ketika mereka mau merencanakan makar untuk membunuh Yusuf. Allah sebutkan di surat Yusuf, uqtuluhu Yusufa awitrahuhu ardon yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh itu Yusuf.
bunuh Yusuf, buang dia ke padang pasir. Yakhlulakum wajhu abikum, sehingga dia enggak ganggu kalian di hadapan wajah bapak kalian. Lalu apa kata mereka? Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Setelah kita bunuh Yusuf, kita bareng-bareng jadi orang soleh. Masya Allah. Coba Pak, mau membunuh Nabi dengan ada rencana setelah ini kita akan jadi orang soleh. Itu akan membuat dia semakin berani untuk berbuat maksiat. Maka ketika ada orang yang dia punya rencana untuk berbuat maksiat, di saat yang sama, nanti setelah ini kita akan umroh, setelah ini kita akan haji, setelah ini kita akan sholat, setelah ini kita rajin ibadah dan seterusnya. Dalam bayangan dia semua itu akan menghapus dosanya. Akhirnya dia semakin berani untuk berbuat maksiat. Gak ada rasa takut. Itulah yang terjadi kenapa ada banyak sekali mereka, mohon maaf, ini orangnya berafiliasi dengan agama. Mungkin bergelar ya tokoh masyarakat, tokoh agama, tapi dia mengambil uang haram tanpa rasa takut. Subhanallah. Karena itu Nabi SAW ngasih peringatan, percuma saja ente berdoa, ente beribadah, mohon ampun, kalau kemudian makanannya makanan yang haram, makanannya haram, minumannya haram, dia gemuk dari sesuatu yang haram, Fa'anna yustajabu lahu, bagaimana bisa diijabai? Bagaimana mungkin ibadahnya bisa diterima? Sementara fisiknya tumbuh dari sesuatu yang haram. Baik. Selanjutnya. Lalu bagaimana dengan anggota keluarganya, Pak? Apakah pengaruh ini juga terjadi pada istri dan anak-anaknya? Karena ketika dia pendapatannya haram, tentu saja mereka juga turut menikmatinya. Para ulama dalam hal ini memberikan rincian menjadi dua. Yang pertama, jika keluarganya tahu bapak ini pendapatannya haram dan mereka turut menikmati, mereka merasa bahagia dengan itu, menikmati dengan itu, tidak ada perasaan berdosa, sehingga saat dia tahu suaminya bekerja di sesuatu yang haram, dia menikmati itu, dia juga turut merasakan kemewahannya, maka nasib dia sama seperti bapaknya, nasib istri ini sama seperti suaminya. Sebagaimana suaminya menikmati hal yang haram, maka istrinya juga menikmati hal yang haram. Yang kedua, bagi anggota keluarganya yang tidak tahu, dalam keyakinan dia, ini halal kok, saya nggak pernah berpikir kalau suami saya kerja di tempat yang haram, maka insya Allah apa yang dia nikmati statusnya halal. Dan karena halal, tidak berkonsekuensi seperti tadi. Haji Furoda bareng Ustadz Amin Nurbait hanya $18.000. Hubungi 0812 9090 4331.